Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BKI 5 Winsu. Perkenalkan, nama saya Siti Khairani Amnur. Nomor induk mahasiswa saya 0303182115. Saya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di sebuah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang biasa disingkat dengan Winsu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling terapi analitik. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada pelajaran Teknik Laboratorium 2 dan dosen pengampu yaitu Bu Ria Hayati, SPDI MPD. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konseling terapi analitik. Adapun pengertian dari konseling terapi analitik ini yaitu mengenai kepribadian yang prospektif dan retrospektif, yaitu prospektif yang memandang kehidupan ke garis perkembangan ke masa depan gitu. Kemudian yang masa lampau dia dan yang sebaliknya. Itu dia teman-teman. Jadi ternyata hidup ini kan dia ada dua gitu. Yang masa lampau, perkembangan kita di masa lampau dan perkembangan kita di masa depan. Itu dia teman-teman pengertian dari konseling terapi analitik. Nah, konseling terapi analitik ini dia itu menekankan pada tujuan-tujuan, pada pencapaian-pencapaian tujuan kita di dalam hidup gitu teman-teman, dalam perkembangan kehidupan kita. Nah, adapun konseling terapi analitik ini adalah dia itu menekankan pada peranan-peranan dan tujuan dalam perkembangan manusia. Itu dia teman-teman. Yang kedua, profil biografi dari pencetus teori konseling terapi analitik ini yaitu Carl Gustav Jung. Beliau lahir di Swiss pada tanggal 26 Juli 1875. Ayahnya seorang pendeta di gereja reformasi di Swiss juga. Kemudian singkat cerita, beliau menempuh pendidikan di sebuah universitas Basel dengan mengambil jurusan ahli bahasa-bahasa kuno. Kemudian tidak tahu mengapa beliau pindah haluan sehingga beliau mengambil jurusan kedokteran dan lulus dengan gelar kedokteran pada Universitas Basel. Kemudian pada saat itulah beliau mulai meniti karirnya, yaitu menjadi asisten di sebuah rumah sakit jiwa dan menjadi seorang psikiatri juga. Nah, beliau merupakan salah satu dari ahli-ahli psikologi yang terkenal. Beliau itu sebenarnya adalah murid dari Freud, tetapi tiba-tiba di pertengahan jalan beliau dan Freud tadi tidak sepemahaman lagi, sehingga beliau ini membuat teorinya sendiri, yaitu teori analitik ini gitu. Jadi adapun perbedaan antara pandangan Freud dan Jung ini sangat-sangat berbeda teman-teman. Adapun perbedaannya yaitu kalau menurut Freud, dalam hidup ini hanya ada pengulangan-pengulangan dan tema-tema insting yang tidak akan ada habis-habisnya gitu. Jadi hanya pengulangan-pengulangan gitu sampai ajal menjemput. Sampai kapan ya? Sampai ajal menjemput. Sedangkan kalau menurut Jung ini tadi, dalam perkembangan manusia itu ada perkembangan yang konstan. Perkembangan yang bagaimana? Yaitu perkembangan yang konstan, yang seringkali kreatif, dan pencarian ke arah yang lebih sempurna, serta kerinduan untuk lahir kembali. Nah, itu dia teman-teman perbedaan antara pandangan Freud dan seorang Jung. Adapun masalah yang dialami pada konseling terapi analitik ini biasanya masalah tentang kecemasan gitu. Orang-orang yang cemas ini sangat cocok untuk dilakukan terapi analitik. Cemasnya misalnya mencemaskan masalah keuangan, mencemaskan masalah kesejahteraan. Kalau orang tua biasanya dia takut, ada ketakutan, kecemasan untuk tidak bisa menyejahterakan keluarga kecilnya atau keluarga besarnya. Kemudian kalau untuk anak muda itu misalnya kecemasan untuk tidak bisa meraih impiannya, kecemasan akademik atau kecemasan sosial, takut dijauhi orang lain atau yang lain-lain sebagainya.
Nah, kalau sudah masuk pada masalah kecemasan-kecemasan, nah itu kliennya sangat cocok untuk di terapi analitik, sangat-sangat cocok, sangat-sangat disarankan gitu. Jadi itu dia masalah yang sangat tepat untuk diatasi oleh konseling terapi analitik, masalah kecemasan. Nah, kemudian pengaplikasiannya pada saat konseling. Bagaimana kita mengaplikasikan konseling terapi analitik ini pada saat konseling berlangsung gitu. Nah, misalnya datanglah seorang klien pada kita gitu. Dia mengalami permasalahan yaitu kecemasan gitu. Dia ini cemas, kalau buatlah katakanlah anak muda, dia cemas tentang impiannya gitu. Dia merasa dia tidak bisa untuk meraih impiannya gitu. Jadi dirinya itu dalam kecemasan yang luar biasa. Pada saat itu dia meminta kita untuk membantunya. Nah, disinilah kita memainkan terapi konseling analitik tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya teori konseling terapi analitik ini dia itu kepribadian yang prospektif dan retrospektif ya teman-teman, yang perkembangan manusia di masa mendatang dan masa lalunya, masa lampaunya. Jadi ketika yang datang pada kita ini anak muda tersebut yang dia depresi atau merasa kecemasan karena meragukan dia bisa untuk meraih impiannya, maka kita segarkan lagi gitu. Caranya yaitu ya pertama kita ajak diskusi gitu sampai pada dia itu sudah tertarik berdiskusi dengan kita, merasa nyaman, kemudian kita segarkan kembali ingatannya, kita segarkan kembali kepada dia, kita memberi pandangan bahwasanya bagaimana sih dia di masa lampau gitu, bagaimana sih dia di masa lampau, kemudian kita bahas lagi masa lampaunya itu bagaimana gitu. Nah, ternyata masa lampaunya itu tidak terlalu buram, tidak terlalu kelam gitu. Nah, contohnya misalnya impiannya itu dia ingin menjadi seorang musisi, katakanlah seorang musisi. Nah, di masa lalu setelah kita berbincang-bincang kepada klien tadi, ternyata dia itu pernah misalnya juara pada lomba apa bernyanyi gitu, bernyanyi. Nah, di situ kan kita sudah mempunyai satu alasan gitu untuk memperkuat dia bisa meraih impiannya gitu. Kemudian di masa depan perspektifnya apa ke depannya gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan kan dia bisa meraih impiannya untuk menjadi musisi gitu kan. Jadi teruslah berlatih gitu, karena dia kan sebelumnya sudah mempunyai kemampuan. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan, tidak mungkin dia juara satu gitu. Semua itu tidak akan ada yang mustahil. Jadi apalagi yang mau dicemaskan kalau misalnya kemungkinan itu ada di depan mata dan peluangnya besar gitu. Saya pikir itu dia pengaplikasian dari konseling teori analitik. Nah, kemudian kalau masalah kecemasannya itu pada lansia, misalnya orang yang sudah lanjut usia, dia mencemaskan, apakah aku bisa ya menyejahterakan keluargaku. Misalnya ini seorang ayah, dia merasa cemas gitu untuk bisa menyejahterakan keluarganya gitu. Bagaimana di situ pengaplikasian dari terapi analitik? Pengaplikasiannya adalah seperti yang pertama tadi, kita itu menyegarkan kembali bagaimana sih perspektifnya gitu, masa perkembangan dia di masa depan itu bagaimana dan yang di masa lampau itu bagaimana gitu. Nah, katakanlah masa lampaunya ini memang sangat menyedihkan, misalnya sangat benar-benar kelam gitu. Beliau dari keluarga yang susah gitu, kemudian pun seadanya, sangat pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan misalnya. Dia tuh mengkhawatirkan kalau dia itu tidak bisa menyejahterakan keluarganya gitu kan. Wajar ada perasaan-perasaan seperti itu, kecemasan seperti itu, tetapi ini dia pada tahap yang kecemasannya itu udah luar biasa gitu sehingga mengganggu aktivitas. Caranya adalah kita itu memberi pandangan ke depan gitu, bahwasanya kan masih ada masa depan, masih ada perkembangan di masa depan gitu. Nah, di masa depan ini kan kita itu nggak tahu sifatnya itu kan, nggak tahu, kita nggak akan tahu masa depan itu bagaimana, cuman tugas kita itu kan mempersiapkan. Nah, beliau ini mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sejak sekarang gitu. Kalaupun dia punya tujuan ingin menyejahterakan keluarganya, dia bisa dengan cara
bekerja lebih prima dari saat ini atau lain sebagainya. Nah, itu dia, masih ada peluang di masa depan gitu. Jadi tidak perlu terlalu cemas gitu. Yang harus dilakukan adalah membuat planning apa saja yang dilakukan agar bisa sejahtera di masa depan, menyejahterakan anak-anak dan keluarga. Nah, begitu dia teman-teman. Karena seperti pandangan dari Jung tadi, bahwasanya hidup ini perkembangan yang konstan gitu. Nah, dia itu kadang-kadang itu kreatif, lahir seringkali kreatif. Nah, seringkali kreatif. Kreatifnya itu kita mempunyai cara apa sih yang kita lakukan untuk keinginan kita tadi gitu. Dari hal yang kita tidak tahu, kita jadi tahu, kita jadi lebih kreatif untuk fokus pada tujuan kita. Nah, itu dia teman-teman. Jadi memang inti dari hidup itu, perkembangan itu konstan dan sering kreatif itu memang benar-benar, dan keindahan untuk dan kerinduan untuk lahir kembali. Jadi ketika bapak tersebut itu kemudian dia itu merenung gitu. Kalaulah dari masa mudaku itu tadi aku itu gigih bekerja gitu, aku itu senang berinvestasi gitu, kerja lebih prima, mungkin saat ini aku sudah menikmati hasil bersama keluargaku gitu. Jadi memang benar-benar kerinduan untuk lahir kembali itu memang benar-benar dapat. Jadi saya pikir teori dari pemikiran dari Jung ini sangat-sangat brilian sekali teman-teman. Nah, itu dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Teknik Laboratorium 2. Dosen pengampu adalah Bu Ria Hayati, SPDI MPD. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.